Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang implementation research. Kita akan fokus pada outcomes implementation research. Pada 10 menit ke depan, kita akan membahas beberapa outcome implementation research yang paling sering digunakan, yang paling awal digunakan. Nanti selanjutnya, jika ada kesempatan, kita akan lanjutkan di video-video berikutnya. Kita mulai dari review dengan implementation outcomes. Ini sudah ada penjelasannya di video yang sebelumnya. Implementation outcomes ini berbeda dengan outcome pada penelitian-penelitian kesehatan atau penelitian kedokteran pada umumnya. Jika pada penelitian kedokteran, keperawatan, kita sering meneliti tentang clinical atau health outcomes, baik yang sifatnya individu pasien maupun yang community based, seperti kesembuhan, gejala, perbaikan fungsi organ tubuh, incident rate, mortality rate, dan lain sebagainya, termasuk awareness dan persepsi. Dan di penelitian pelayanan kesehatan, kita juga sering melakukan penelitian dengan outcome, misalnya keselamatan pasien, equity, kemudian responsivitas petugas, ketepatan waktu pelayanan, effectiveness, dan lain sebagainya. Ini merupakan outcome dari pelayanan kesehatan. Sedangkan pada implementation outcome-nya adalah lebih tentang seberapa implementation ini dapat diterima, dapat diterapkan, dapat dilaksanakan, dan seberapa tepat pelaksanaan itu. Jadi, kita akan menggunakan beberapa implementation outcome biasanya. Yang paling umum adalah acceptability atau seberapa diterima, adoption, appropriateness, cost, dan lain sebagainya, bahkan sampai pada sustainability atau bagaimana kebersinambungan suatu implementasi program atau kebijakan atau intervensi kesehatan pada umumnya ketika diterapkan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, acceptability. Acceptability ini dari artinya saja adalah accept, jadi seberapa diterimanya suatu intervensi. Jadi dari definisinya untuk acceptability sendiri, ini bisa diambil dari persepsi provider kesehatan dalam misalnya menerima suatu program atau menjalankan suatu program baru, atau bahkan dari sisi customer atau dari sisi pasien. Jadi acceptability ini berarti adalah sebuah persepsi terkait dengan praktek atau inovasi, apakah bisa disetujui, apakah nyaman dilakukan, apakah satisfactory atau memuaskan. Nah, dari aspek satisfactory sendiri, ada beberapa indikator yang bisa digunakan, seperti misalnya kontennya apakah bisa diterima oleh petugas, oleh customer misalnya, atau oleh pasien, misalnya pada intervensi-intervensi perubahan perilaku, apakah tidak bertentangan dengan nilai-nilai atau budaya-budaya yang ada, atau misalnya tidak bertentangan dengan hal-hal atau kebijakan yang lain. Kemudian complexity, kerumitannya seperti apa? Apakah kerumitan atau kompleksitas dari program atau intervensi ini masih bisa diterima atau tidak untuk dilaksanakan. Kemudian comfort. Comfort ini adalah seberapa nyaman seorang petugas atau pasien menerima intervensi yang baru. Terkadang misalnya petugas ketika memberikan edukasi, petugasnya nyaman, tapi ternyata pasiennya tidak nyaman dan mungkin pasien ada yang menolak. Jadi menolak karena merasa ini edukasi yang tidak bisa diterima atau komunikasi yang tidak bisa diterima. Contohnya seperti itu. Atau bahkan kredibilitas. Nah, kredibilitas ini sudah pernah kita bahas pada pembahasan sebelumnya tentang trustworthiness maupun tentang penelitian kuantitatif. Nah, jadi untuk mendapatkan data tentang acceptability dari indikator-indikator yang ada, kita bisa menggunakan metode survei. Survei berarti ada pengisian kuesioner atau checklist seperti itu. Kemudian kita juga bisa menggunakan cara kualitatif, baik dengan wawancara maupun wawancara yang semi terstruktur.
Kita juga bisa melihat dari data administratif atau bahkan kita bisa melihat dari data-data misalnya penolakan atau formulir-formulir yang kosong atau tidak terisi. Nah, nanti di sini kita bisa mengevaluasi seberapa diterimanya suatu program intervensi yang baru tersebut. Nah, karena acceptability ini sifatnya dinamis, jadi bisa berkembang di setiap saat, maka acceptability ini juga bisa dinilai dalam beberapa periode. Jadi misalnya pada saat tahap awal atau early, ketika intervensi baru diterapkan, baru akan diadopsi, bagaimana penerimaan petugas, bagaimana penerimaan customer atau pihak lain yang terkait dengan program tersebut. Atau ketika dia sudah berjalan, ketika penetrasi atau ketika program ini semakin dimasifkan pelaksanaannya, seberapa penerimaan oleh petugas. Mungkin petugas akan merasakan, oh ternyata setelah dijalani lebih rumit, ternyata lebih makan waktu, dan lain sebagainya. Nah, hal-hal yang seperti ini perlu dievaluasi dalam implementasi suatu program dalam konteks acceptability, atau kita gunakan indikator-indikator acceptability. Atau bahkan ketika program sudah berjalan cukup lama, maka perlu kita kaji acceptability-nya dalam kesinambungannya. Misalnya pada saat awal masih bisa diterima, tapi ternyata ketika sudah berjalan setahun, 2 tahun, dan lain sebagainya, kita kaji lagi apakah masih bisa diterima atau tidak intervensi tersebut. Karena seiring perkembangan terkadang ada perubahan konteks maupun perubahan situasi dan kondisi lain yang mempengaruhi intervensi. Selanjutnya adoption. Adoption ini juga termasuk tahap awal dari implementasi. Jadi adoption ini dari definisinya adalah terkait dengan intention atau niat, initial decision atau keputusan awal, atau action to try or employ. Jadi upaya untuk mencoba untuk melakukan intervensi baru atau inovasi baru pada praktek sehari-hari. Sekali lagi ya, untuk implementation research ini subjeknya bisa dari petugas kesehatan, bisa masyarakat maupun individu pasien. Jadi ini tergantung nanti kita akan menanyakan adoption-nya ini dari sisi mana, tergantung tujuan penelitian. Jadi bisa dari organisasi maupun dari petugas misalnya. Ketika petugas ingin menerapkan proses intervensi yang baru, atau misalnya program edukasi yang baru, atau proses pelayanan yang baru. Jadi pada saat menilai adoption, kita bisa menggunakan beberapa indikator. Di antaranya adalah uptake. Uptake ini contohnya ada program pemeriksaan, ada program screening, berapa persen masyarakat sasaran yang mau mengambil program itu. Itu disebut sebagai uptake, atau bisa kita sebut juga dengan utilisasi. Utilisasi sudah sering kita lakukan penelitiannya ya. Kemudian initial implementation. Nah, in the initial implementation, intention to try, perceived atau persepsi ini bisa dikaji nanti dengan interview, karena ini sifatnya kualitatif. Jadi bagaimana mereka pada saat tahap awal mereka akan menerapkan, seberapa keinginan mereka untuk menerapkan itu seperti apa. Dan kadang-kadang hal-hal yang seperti ini tidak bisa langsung kita dapatkan datanya secara verbal, kadang-kadang harus kita lakukan juga dengan cara observasi, kita mengkaji situasi dari proses pelayanan dan lain sebagainya, dan nanti akan terlihat seberapa sih minat dari petugas ketika dia akan mencoba menerapkan. Apakah mereka memang benar-benar ada niat, ada minat untuk mencoba menerapkan intervensi yang baru. Nah, karena adoption ini adalah tahap awal dari implementasi, maka pengukurannya dilakukan pada tahap awal hingga pertengahan implementasi. Jadi ketika masih awal sekali. Karena sekali lagi ini terkait dengan tadi intention, initial decision, dan uptake pada saat tahap awal. Selanjutnya yang ketiga adalah appropriateness. Nah, appropriateness ini adalah terkait dengan kesesuaian, ya, seperti artinya appropriate, sesuai. Maka di sini yang dinilai indikatornya adalah persepsi terhadap apakah suatu intervensi atau program atau kebijakan apakah sesuai untuk mengatasi problem atau masalah yang ada, apakah relevan untuk mengatasi masalah yang ada saat ini, apakah kompatibel terhadap masalah yang ada. Jadi karena ini
persepsi terhadap kesesuaian ini biasanya dikaji atau dinilai pada saat tahap awal implementasi. Jadi menjelang proses adopsi dilakukan. Dan persepsi ini yang dinilai adalah provider atau petugas kesehatan, pasien maupun dari sisi organisasi. Nah, yang perlu diperhatikan adalah appropriateness ini seringkali tumpang tindih dengan definisi dari acceptability. Indikatornya juga seringkali tumpang tindih dengan acceptability. Jadi nanti peneliti perlu menetapkan menggunakan referensi yang mana terkait appropriateness dan acceptability ini. Sebagai contoh, karena appropriateness dan acceptability juga berkaitan, tidak semua intervensi ini acceptable meskipun dia appropriate. Demikian juga sebaliknya, meskipun dia acceptable belum tentu appropriate. Kalau kita mengatakan appropriate ini nanti lebih ke arah teori, logika, kemudian secara kausalitas apakah memang intervensi ini memang benar-benar sesuai untuk mengatasi masalah. Sedangkan acceptability lebih kepada apakah bisa diterima misalnya dari sisi sumber daya, apakah ada sumber dayanya, apakah ada alat atau mesin, apakah ada tenaga kesehatan yang bisa melakukan, atau dari sisi waktu apakah bisa dikerjakan. Jadi suatu contoh misalnya suatu intervensi edukasi misalnya dia appropriate untuk dilakukan terhadap pasien, misalnya pasien penyakit kronis. Tapi ternyata tidak acceptable pada setting pelayanan UGD, misalnya karena terbatasnya waktu dan beban kerja petugas yang tinggi. Nah, karena ini sifatnya persepsi, akan lebih baik jika appropriateness ini dinilai dengan menggunakan cara-cara penelitian atau pengambilan data kualitatif, seperti semi-structure interview maupun focus group discussion. Meskipun bisa juga dilakukan secara survei dengan kuesioner maupun checklist untuk observasi. Selanjutnya yang keempat adalah feasibility. Feasibility ini sudah cukup sering digunakan baik dalam studi ekonomi maupun studi-studi kesehatan. Jadi cukup banyak jurnal atau paper penelitian yang mempublikasikan khusus tentang feasibility sebuah intervensi. Misalnya feasibility dari suatu upaya screening atau suatu upaya edukasi, program kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, feasibility ini adalah suatu outcome yang intinya adalah untuk menilai seberapa suatu inovasi dapat secara sukses digunakan atau dilakukan dalam suatu setting, baik itu pelayanan kesehatan maupun individu ataupun populasi seperti itu. Dan indikatornya adalah actual fit atau utility, kemudian suitability for everyday use. Jadi apakah sesuai untuk dilakukan di dalam praktek sehari-hari, dan practicability atau bisa dipraktekkan. Dan ini kalau dalam kesehatan konteksnya mirip dengan appropriateness. Jadi suatu program bisa jadi dia appropriate, bisa diterima, tapi belum tentu dia feasible atau bisa dilakukan sehari-hari atau bisa diterapkan sehari-hari karena banyak faktor. Nah, jadi indikatornya juga cukup mirip antara feasibility, appropriateness, maupun acceptability tadi. Untuk data collection-nya juga sama, bisa digunakan survei maupun dari data-data administratif. Misalnya retensi dari misalnya dari pasien dalam mengikuti suatu kelas edukasi atau dalam mengikuti suatu program pengobatan, kemudian atau misalnya lagi adalah rekrutmen atau seberapa banyak pasien yang bisa dilibatkan dalam proses ini. Misalnya dalam proses screening, seberapa banyak pasien yang bisa akhirnya dilibatkan dalam atau terekrut untuk dilakukan screening dan lain sebagainya. Nah, untuk feasibility ini yang diambil datanya bisa dari persepsi petugas kesehatan atau provider secara individu, atau bisa dari sisi organisasi.
Kemudian untuk visibility ini juga umumnya dilakukan pada tahap dini, yaitu selama proses adoption mulai diterapkan. Jadi sebelum dilakukan penetrasi yang lebih luas atau sebelum berjalan lebih lama. Ya, mungkin kita cukupkan 4 ini dulu karena keterbatasan